Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Statistika 2 yang beranggotakan Akbar Waliullah, M. Sulfikar, Azril Anansyah, Ainul Aliyah, dan Muhlisah. Pada materi kelompok kami, yaitu Statistika 2, kami akan membahas mengenai apa itu peluang, ruang sampel, titik sampel, kesulitan yang dialami dalam mengerjakan soal peluang, serta solusi dalam pemecahan masalahnya. Ruang dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasa dinyatakan sebagai huruf S. Contohnya, ruang sampel dari sebuah dadu adalah angka mata dadu bernilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya adalah saat kamu melemparkan sebuah dadu, salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah 4. Itulah titik sampel. Salah satu kejadian yang sering kita amati adalah percobaan melempar sebuah koin. Koin memiliki dua buah sisi, yaitu angka dan gambar. Dalam mata uang logam terdapat dua sampel, yaitu gambar dan angka. Dalam dadu terdapat 6 ruang sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada pelemparan 2 atau lebih mata uang logam maupun dadu, maka ruang sampelnya akan berbeda dengan pelemparan 1 buah mata uang logam maupun dadu. Sebagai contoh, perhatikan tabel di bawah ini. Dan ini untuk kolom yang pertama kita isikan dengan sisi uang logam yang kedua, dan untuk baris yang pertama kita isikan dengan sisi uang logam yang pertama. Dan untuk kolom atau sel-sel ini yang kosong kita isikan dengan kolom dan baris, sehingga untuk titik sampel yang pertama kita isikan dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Maka banyaknya titik sampel adalah 4, sehingga ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Berikutnya, ruang sampel dari percobaan di atas adalah dengan diagram pohon. Perhatikan di bawah ini. Untuk uang logam yang pertama akan muncul angka dan gambar. Dan untuk uang logam yang kedua, pasangannya A akan muncul angka dan gambar, dan G akan muncul gambar, angka, dan gambar juga. Dan untuk uang logam yang ketiga, mungkin pasangannya A adalah angka dan gambar, G angka dan gambar, dan A angka dan gambar, G angka dan gambar. Dan kalau titik sampelnya akan mendapatkan, dan kalau titik sampel yang pertama akan mendapatkan angka-angka, di bawahnya angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, dan seterusnya. Ruang sampel untuk percobaan di atas adalah angka-angka, angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, gambar gambar gambar. Dan titik sampelnya ada 8. Berikutnya, dari seperangkat kartu branch ada diambil satu kartu secara acak. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Dalam seperangkat kartu branch ada 4 jenis kartu, yaitu hati, skop, wajik, dan keriting. Masing-masing kartu terdiri atas 13 kartu, yaitu as sampai king. Di sini pertanyaannya, tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Dengan demikian, ruang sampelnya adalah 4 kali 13 sama dengan 52 kartu. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai peluang. Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep peluang tidak hanya diterapkan pada hal-hal sederhana seperti permainan dadu, melainkan juga diterapkan ke hal-hal yang lebih kompleks seperti investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan lainnya. Di sini kelompok kami akan terfokus pada dua jenis peluang, yaitu peluang empirik
dan peluang teoritik. Yang pertama, peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Bisa kita lihat bersama ya, rumusnya yaitu PA atau peluang kejadian A sama dengan NA per NS, yaitu frekuensi kejadian A dibagi banyaknya frekuensi percobaan yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 30 kali, ternyata tim Indonesia menang sebanyak 18 kali, seri 8 kali dan kalah 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Pembahasan. Sebelumnya kita misalkan misal A adalah peluang tim Indonesia akan menang. Kemudian kita tentukan NS-nya, yaitu sebanyak 30 diambil dari banyaknya pertandingan sepak bola yang dilaksanakan. Kemudian NA sama dengan 18 karena sebelumnya tim Indonesia telah menang sebanyak 18 kali. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu peluang A sama dengan NA per NS, yaitu 18 per 30 atau kita sederhanakan menjadi 3/5. Kemudian contoh yang kedua, Lisa dan Aryo melakukan percobaan dengan menggunakan 2 buah uang logam. Mereka melempar 2 buah uang logam itu sebanyak 30 kali. Kemudian mereka mencatat hasilnya sebagai berikut. Angka-angka muncul sebanyak 10 kali, angka gambar 6 kali, gambar angka 8 kali, dan gambar-gambar muncul sebanyak 6 kali. Jumlah frekuensi 30. Pertanyaannya, tentukan peluang empirik munculnya kedua buah uang logam yang sama. Pembahasan. Seperti sebelumnya, kita misalkan A sebagai munculnya kedua buah uang logam yang sama. Kemudian kita tentukan semestanya, yaitu NS sama dengan 30, diambil dari banyaknya percobaan yang dilakukan oleh Lisa dan Aryo. Dan ini juga yang merupakan ciri utama dari peluang empirik, yaitu semestanya diambil dari jumlah frekuensi atau banyaknya percobaan yang dilakukan, bukan dari jumlah kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan yang digunakan pada peluang teoritik. Baik, munculnya kedua uang logam yang sama, yaitu angka-angka dan gambar-gambar. Bisa kita lihat pada data yang telah dicatat, kemunculan angka-angka itu sebanyak 10 kali, kemunculan gambar-gambar sebanyak 6 kali, sehingga NA sama dengan 10 ditambah 6, yaitu sebanyak 16. Jadi peluang munculnya kedua buah uang logam yang sama, yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 16 per 30 atau dapat kita sederhanakan menjadi 8/15. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya mengenai materi peluang teoritik akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang teoritik. Peluang teoritik adalah peluang yang didasarkan pada kemungkinan yang akan terjadi. Adapun rumus peluang teoritik yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA peluang kejadian A, NA jumlah kemungkinan terjadi A, dan NS jumlah seluruh kemungkinan yang akan terjadi pada ruang sampel. Contoh soal pertama, 2 buah mata dadu berwarna hitam dan merah dilempar secara bersama. Peluang munculnya
mata dadu pertama bermata 3 adalah dari tabel di soal dapat kita ketahui bahwa NS-nya berjumlah 36. A sama dengan peluang munculnya mata dadu pertama bermata 3. Jadi NA-nya sama dengan 6. Kita masukkan ke dalam rumus. PA sama dengan NA per NS. NA-nya sama dengan 6, NS-nya sama dengan 36. Jadi jawabannya adalah 6 per 36 sama dengan 1/6. Contoh soal kedua. Dari soal dapat kita ketahui jumlah kelereng atau NS-nya berjumlah 40. Kelereng merah berjumlah 16, kelereng hijau berjumlah 8. Untuk mengetahui jumlah kelereng biru, kita kurangkan 40 dikurang jumlah kelereng merah dikurang jumlah kelereng hijau. Hasilnya 16. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. PA sama dengan N biru per NS. N biru di sini jumlah kelereng biru sama dengan 16 per 40 sama dengan 2/5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Waliullah. Saya akan menjelaskan mengenai kesulitan yang dialami oleh siswa dalam mengerjakan soal peluang. Perhatikan pertanyaan nomor 1. Andi melemparkan 3 keping uang logam secara bersamaan. Tentukanlah banyaknya ruang sampel. Bisa dilihat analisis pekerjaan dari siswa sebagai berikut. Nah, dalam hal ini, siswa sudah paham dengan konsep ruang sampel pada pelemparan mata uang logam. Akan tetapi, dalam pekerjaannya terdapat kesalahan. Harusnya siswa menuliskan jawaban akhir serta kesimpulan. Oleh karena itu, konsep pengerjaan yang sudah tepat membuat siswa ini mendapat hasil perhitungan yang tepat pula, didukung dengan ketelitian dalam perhitungannya. Berdasarkan analisis pekerjaannya, dapat dilihat bahwa siswa melakukan kesalahan disebabkan karena tidak menulis jawaban akhir serta kesimpulannya. Faktor ketelitian membuat dia lupa untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya soal nomor 2. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 28 kali, ternyata tim Indonesia menang 18 kali, seri 8 kali dan kalah 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, maka tentukan peluang tim Indonesia akan seri. Perhatikan lembar jawaban berikut. Dalam hal ini, siswa telah mengetahui apa itu peluang. Akan tetapi, siswa melakukan kesalahan dalam menentukan rumus. Siswa tidak memahami makna rumus peluang, yang seharusnya siswa dapat menyelesaikan pekerjaannya menjadi jawaban yang benar. Berdasarkan hasil analisis pekerjaannya, dapat dilihat bahwa siswa salah memilih transformasi pada soal tersebut. Maka dari itu, siswa hanya menjumlahkan dan mengurangi peluang yang menang, seri dan kalah pada lembar jawabannya. Akan tetapi, siswa melakukan kesalahan dengan mengoperasikan semua peluang yang diketahui pada soal. Dia tidak melihat apa yang ditanyakan. Kesimpulannya, siswa ini masih bingung dalam menentukan rumus yang digunakan dalam soal tersebut dan perintah yang ada pada soal, serta kurangnya latihan soal yang bervariasi tipenya. Kemudian setelah kita membahas kesulitan yang dialami oleh siswa, kita akan membahas solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Cara pertama yang dapat digunakan oleh guru adalah dengan menggunakan sistem map-map, di mana brain management mengatakan bahwa sistem map-map ini cara kerjanya itu seperti cara kerja otak manusia secara alami. Nah, mind map ini dapat membuat kedua belah otak manusia bekerja secara bersamaan. Oleh karena itu, mind map ini mampu membuat manusia untuk memahami materi secara lebih baik.
Mind map akan membantu murid untuk melihat konsep materi secara menyeluruh, melihat keterkaitan bab satu dengan bab yang lainnya, serta membuat murid menjadi lebih paham dan membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan. Cara kedua adalah memaksimalkan penggunaan teknologi. Semakin berkembangnya zaman, sekarang Bapak dan Ibu guru dapat mengakses materi menggunakan internet. Agar pembelajaran tidak bosan, Bapak dan Ibu guru bisa mengubah teks di internet menjadi animasi atau audio, kemudian dijelaskan kepada muridnya, sehingga murid dapat menganggap pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah menerapkan metode interaktif. Penting bagi Bapak atau Ibu guru memperhatikan perkembangan pola pikir siswa-siswanya. Bisa saja ada seorang murid yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Nah, guru dapat memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk bertanya dalam suatu pembelajaran atau suatu diskusi, agar siswa dapat mudah memahami dan dapat lebih mudah menjawab jika diberikan soal. Yang keempat adalah siapkan materi dalam bentuk format yang lain seperti animasi. Sebaiknya Bapak atau Ibu guru ketika mengajar jangan menghabiskan waktu dengan membahas hal yang tidak penting, melainkan harusnya Bapak dan Ibu guru membahas hal-hal penting atau poin-poin utama yang ada pada sebuah materi atau pelajaran. Nah, untuk penyajian poin-poin tersebut bisa digunakan seperti aplikasi PowerPoint. Dalam slide-slide-nya tersebut bisa disisipkan animasi-animasi gerak sehingga murid-muridnya dapat menganggap pembelajaran tersebut menyenangkan dan dapat membangkitkan semangat untuk belajar, sehingga pelajaran dapat mudah dan dapat lebih dipahami. Metode kelima adalah berkeliling di dalam kelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa. Nah, guru tugasnya bukan hanya menjelaskan di atas papan tulis hingga bel berbunyi. Guru juga bertugas untuk mengetahui apakah siswanya telah memahami materi yang telah diberikan. Oleh sebab itu, guru disarankan meluangkan waktu untuk berkeliling di dalam kelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada siswa. Hal ini sangat efektif untuk membuat siswa memahami materi baik itu secara kelompok maupun secara personal. Guru dapat berkeliling di dalam kelas dan menjawab pertanyaan siswa baik itu dalam bentuk kelompok maupun pertanyaan pribadi. Karena ada saja murid yang ingin bertanya tetapi mereka malu untuk menanyakan hal tersebut di depan umum. Cara yang terakhir adalah dengan memperbanyak latihan soal. Nah, setelah guru menjelaskan atau memberikan sebuah materi, guru dapat memberikan soal-soal kepada siswa-siswanya untuk mengetahui sampai di manakah siswa-siswa tersebut memahami materi yang telah diberikan gurunya, serta untuk mengasah otak mereka untuk menyelesaikan sebuah soal, apalagi soal yang rumit. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.